Sekarang kalau pemerintah minta di rumah kembali itu apa? Gimana? Keberatan nggak? Aduh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sudah berada di salah satu tempat di Bogor ini, namanya Cafe Meja ya. Iya. Di Bogor ini sangat terkenal cafe ini. Dan kali ini saya sedang bersama dengan Mbak Enda ya. Iya. Panggilannya Mbak Enda ya. Endah. Enda. Mbak Enda ini pekerja seni. Dia juga di entertain. Saya ingin berbincang-bincang biasa sejenak saja. Saya ingin mengetahui pendapatnya tentang meningkatnya penderita COVID yang belakangan ini menjadi perbincangan yang sangat menarik di tengah-tengah masyarakat. Saya langsung saja ke Mbak Enda ya. Mbak Enda ini nggak takut makin hari kan jumlah penderita COVID kan makin meningkat nih. Keluar rumah nggak takut gitu? Sebenarnya sih takut ya, cuman kita tetap mengikuti prosedur yang ada kayak pakai masker, cuci tangan, sama tetap jaga jarak. Gitu ya. Ini nggak pakai masker karena kita lagi mau di shot. Oh, gitu ya. Sebetulnya keluar rumah nggak takut tuh kenapa? Cari situasi ekonomi atau gimana? Iya, ekonomi. Kalau kita misalkan nggak keluar rumah dengan kondisi ini kan, apalagi punya anak ya, harus makan, biaya sekolah harus tetap terus berjalan. Kita kan harus Terasa ya? Iya, berasa banget. Jadi ya mau nggak mau lah, Bismillah aja. Bismillah Tetap aja ya. cari rezeki. Pada dasarnya khawatir ya. Iya. Tapi ya kalau nggak keluar rumah nggak ada pilihan ya. Iya, kita nggak makan dong. Anak-anak nggak sekolah. Walaupun anak-anak sekolahnya di rumah, tapi kan bayaran tetap tiap jalan. bulan. Iya. Jadi itu kendala juga ya. Harusnya anak-anak nggak sekolah atau di rumah dengan situasi COVID ini, harusnya biaya sekolah jangan dulu dibebankan ya. Ya, itu salah satunya harusnya itu kalau anak-anak di rumah, ya alangkah baiknya ya bayaran itu uang SPP ataupun segala macam tidak adakan. Dibebaskan dulu Iya, ya. dibebaskan. Tapi ini kan terus kita harus mikir gimana caranya bayaran, tetap uang les harus berjalan, sedangkan anak-anak di rumah. Iya, iya benar. Jadi akhirnya keluar ya. Iya. Mbak Enda kan pekerja seni nih, sering mungkin syuting film atau kerja-kerja seni yang lain. Nah, selama COVID 3 bulan ini apa kerjaannya? Aku diem aja di rumah. Nggak kemana-mana ya? Nggak kemana-mana. Aku nggak syuting, paling aku bantu teman untuk jualan. Jadi temen dia punya beralih brand, profesi. Iya, beralih profesi jadi tukang jualan. Apa aja jualan, apa aja yang bisa dijual. Temen jualan ini aku bantu share. Seenggaknya lumayan lah buat aku ada ya, ada pemasukan. Terus ada temen yang lain ya, saling bantu-membantu aja. Situasinya terasa berat ya? Berat banget, Bang. Banget ya? Berat banget. Tidak ini bantuan pemerintah apa segala macam? Alhamdulillah nggak dapat. Iya, alhamdulillah. Karena, ya mungkin datanya juga milih-milih atau gimana? Nggak ngerti juga tuh ya. Nggak ngerti ya. Karena ada tetangga aku dia kehidupannya, ekonominya bagus banget, punya mobil, punya kendaraan. Tapi dapat. Usahanya dia dapat. Sementara yang lain nggak dapat. Yang lain nggak dapat. Ada yang janda, udah tua, punya anak banyak, nggak dapat. Dapat tetangga ya? Iya. Banyak ada. yang kayak gitu ya? Banyak. Ada. Ada ya. Jadi itu yang membuat berat di rumah ya. Iya. Apalagi yang mau disampaikan ke pemerintah gitu, misalnya apa sih kalau perlu lapangan kerja susah nggak sih cari kerjaan? Ya tentunya lebih susah lebih karena susah, yang kerja aja diberhentikan. Kerja aja diberhentikan. Yang kerja aja diberhentikan, Kerja iya. aja diberhentikan. Gimana mau cari lowongan kerja kan? Jadi ini orang keluarnya sebetulnya mau cari alternatif ya. Iya betul. Ya sekarang mah hanya bisa berserah diri, sabar, sama berusaha aja deh untuk masalah COVID. Ya Bismillah aja lah jadinya kan ya. Karena kita kan butuh makan, butuh biaya sekolah. Oke Mbak Ina, terima kasih. Pemirsa, sebetulnya meningkatnya jumlah penderita COVID, salah satu penyebabnya adalah kerumunan yang semakin hari semakin tinggi dan relatif sulit dicegah oleh pemerintah. Soal meningkatnya jumlah penderita corona ini sebetulnya harus diperbincangkan teramat serius. Misalnya ada kesalahpahaman yang
meluas di masyarakat bahwa corona ini tidak berbahaya. Nah, sayangnya anjuran pemerintah dan anjuran berbagai pihak itu oleh masyarakat ditanggapi dingin. Soalnya adalah himpitan ekonomi karena sulitnya lapangan pekerjaan dan tidak meratanya pembagian jaminan sosial atau bantuan sosial ini juga menjadi penyebab masyarakat kita sulit menerima keadaan ini. Ada semacam mispersepsi di tengah masyarakat kita. Misalnya selama ini yang menjadi frontline dalam menyelesaikan ancaman virus corona adalah tenaga medis. Padahal sebetulnya frontline yang paling penting itu adalah masyarakat. Karena tenaga medis itu fungsinya vital, dia adalah the second line. Nah, kenapa dia the second line? Karena tugas dia adalah mengobati, kemudian mencegah, dan dia menanti di rumah sakit. Sementara masyarakat ini, Anda bisa lihat di berbagai pasar, di berbagai mall, kemudian di swalayan-swalayan, di restoran-restoran, ini jumlah kerumunan makin bertambah. Orang seolah-olah tidak peduli. Nah, tadi Mbak Endah mengatakan bahwa mereka kesulitan secara ekonomi. Dia di rumah juga jaminan sosial atau bantuan sosial juga tidak didapatkan. Ada semacam pembagian bantuan sosial yang tidak merata. Nah, dalam soal ini, pemerintah juga harus mengoreksi kembali tentang sistem pembagian jaminan sosial ini. Sebetulnya solusinya kalau kita ingin jumlah penderita corona ini tidak meningkat pesat, memang dirumahkan masyarakat ya, masyarakat harus di rumah saja. Nah, tetapi harus juga menjawab. Satu sisi masyarakat di rumah saja dia harus terbebani dengan biaya kontrakan atau bayar uang sekolah, kemudian juga mohon maaf BPJS juga naik, kemudian tarif dasar listrik juga naik. Semua kesulitan dihadapi oleh masyarakat dan solusi dari pemerintah cuma menghimbau di rumah saja. Sementara penderita corona itu relatif berada pada semua level. Nah, kita ingin bicara pada soal itu. Nah, solusi yang paling penting adalah yang pertama, kita ingin supaya ada semacam jaminan dari pemerintah. Kalau memang bantuan sosial itu tidak mampu secara langsung diberikan, maka harus diberikan insentif pada kebijakan-kebijakan tertentu. Misalnya pembebasan biaya pendidikan, kemudian pembebasan biaya listrik. Nah, ada subsidi pada biaya listrik 900 kPa ke bawah. Tetapi itu tidak dirasakan secara signifikan karena beban biaya sehari-hari itu makin tinggi. Belum lagi mereka diperhadapkan dengan langkanya bahan pokok yang kemudian harganya melambung tinggi. Nah, kesulitan ini dirasakan. Nah, saya ingin lagi berbincang dengan Mbak Endah soal pengalaman dia di rumah saja. Ada manfaat yang didapatkan oleh mereka dan juga beban-beban yang dialami oleh mereka. Mbak Endah selama di rumah saja, itu ada nggak beda dengan dulu jarang di rumah? Bedanya apa kalau selama di rumah? Ya? Jadi pada saat ya memang COVID ini ada positifnya juga ya. Aku kan memang jarang ada di rumah karena kerjanya kadang di luar ya karena syuting itu. Cuman positifnya itu anak-anak itu jadi lebih terkontrol. Oh, lebih punya banyak waktu dengan mereka. Lebih hangat sama anak-anak, sama keluarga gitu. Jadi salah satunya anak aku yang laki-laki dia diwajibkan baca Al-Quran, Al-Muluk itu sebelum tidur. Setiap malam ya? Setiap malam dan akhirnya dia hafal sampai sekarang. Jadi hikmahnya itu karena di rumah lebih banyak dengan mereka ya. Jadi, nah tapi tentu sulit ya kalau di rumah terus ya. Iya, sulit lah. Nah sekarang kalau pemerintah minta di rumah kembali itu apa? Gimana? Keberatan nggak? Aduh. No. Kalau di rumah saja harus ada sesuatu yang diberikan ya. Iyalah, sulit kalau ya? harus ada take and give-nya kali ya. Iya, kalau nggak suruh orang di rumah aja susah ya. Iya, susah. Susah ya, karena orang ya butuh makan hidup, ya, butuh makan, butuh biaya. Nah, Anda bisa membayangkan percakapan saya ini bukan sesuatu yang dialami oleh Mbak Endah saja, tetapi relatif ini menjadi masalah hampir semua orang yang terhimpit oleh situasi corona dan himpitan ekonomi memang sungguh mempengaruhi pola hidup manusia. Nah, jadi kalau ada himbauan soal new normal, kemudian adaptasi kebiasaan baru, itu sebetulnya himbauan-himbauan yang baik dan masyarakat relatif menerima itu. Tetapi lagi-lagi corona ini bukan lagi menjadi ancaman. Yang paling ditakutkan masyarakat juga himpitan ekonomi, ancaman ekonomi. Nah, ini yang kita harapkan supaya ke depan pemerintah lebih berpikir lebih bijaksana. Kalau kemudian langkah PSBB dianggap efektif untuk diterapkan kembali dan kemudian menutup segala sektor usaha dan segala macam, harus ada solusi yang konkret terhadap masyarakat. Sebab mereka juga ingin mendapatkan kepastian dalam menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat tetap menjadi frontline. Nah, kita berharap supaya pemerintah terus sosialisasikan ini dan harus ada solusi. Kalau memang di rumah saja, ini solusi yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat harus konkret. Nah, kita berharap itu menjadi pertimbangan pemerintah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Mbak Endah ya atas kesempatannya. Jangan lupa ya subscribe channel ini dan kami terus hadir untuk Anda semuanya.